Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdil qalbi bi jahi nabi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatika an tusalliya wa tusallima ala nabiyyina karim sifat abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi min nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tubital muslimin wa tawfiq fi ma tajri bil maqadir ya liman mawla wa liman nasir anta amin. فَتَكِفَ سُوءًا وَضَرَّ عَنْهُ الْقَادِرُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, para asatidzah, para tuan guru, para masyayikh yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati, dan juga yang kita muliakan ketua Yayasan Majelis Ta'lim Fikir Miftahul Haq, dan juga yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Sumarno. Amin. Dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup di hari ini, dan itu sebuah kesempatan yang besar dari Allah untuk sama-sama kita syukuri, untuk sama-sama menambah bekal perjalanan akhirat kelak, dan juga mari kita sama-sama hari yang Allah berikan menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki kesalahan yang pernah kita kerjakan dan memohon ampun atas segala dosa dan kehilafan. Salawat serta salam kepada kita hancurkan harapan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim wal Fikir Miftahul Haq dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baitahu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumil akhir, maka akan seharusnya orang tersebut untuk selalu berkata-kata yang baik, atau lebih baik diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada yaumil akhir, maka sudah seharusnya orang tersebut untuk memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, sudah seharusnya orang tersebut untuk memuliakan tamunya. Alhamdulillah, hari ini kita semua lebih khusus Sahibul Bait, kita awal datang dan berkumpul pun sudah berkata-kata yang baik, faliyakul khairan aw liyasmut. Dan kemudian yang kedua, kita datang pun juga sudah memuliakan tamu kita, maka memuliakan tetangga kita sebagai wujud kemuliaan atau sebagai wujud memuliakan tetangga kita. Insya Allah ini keadaan jam 10 insya Allah selesai dengan niat mudah-mudahan itu memuliakan tetangga kita, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu diwasiatkan atau diwasiati oleh malaikat Jibril, al-jar. Jadi tetangga ini harus diperhatikan, jangan sampai kita merusak hubungan kita dengan tetangga, sehingga tetangga yang menjadi sandungan, yang batu sandungan kita masuk surga Allah wal
Alhamdulillah Sahibul Bait Bapak Haji Sumarno dan termasuk orang-orang yang mengimplementasikan hadis ini. Fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Mudah-mudahan yang disajikan ini Allah ganti dengan lebih baik, dengan rezeki yang halal serta barakah, keluarga yang saleh dan salihah, keluarga yang penuh sakinah mawaddah warahmah, dan juga mudah-mudahan kita pun yang menjawab dakwah, menjawab undangan daripada Sahibul Bait juga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan perihal memuliakan tamu ini jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih ketika kita memuliakan tamu. Jangan ketika misalkan wajar kalau memang yang datang guru kita boleh kita muliakan, dan itu sebuah kewajiban dan keharusan. Namun ketika yang datang ke rumah kita bukanlah orang yang mungkin dalam mata manusia bukanlah orang yang layak dihormati misalkan, sudah seharusnya pun juga kita menghormati atau memuliakan tamu yang datang. Karena pernah terjadi kepada Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada yang bertamu kepada beliau, karena memang khususnya Nabi Ibrahim ini, beliau Masya Allah, Nabi Ibrahim ini tidak akan mau makan sendiri. Beliau rela untuk jalan 70 mil atau 80 mil dalam sebuah riwayat itu untuk mencari teman makan. Itu saking karom dan ikramnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum itu pernah suatu ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, yang mana tamunya, yang mana kita semua tahu di dalam Al-Quran, kaumnya Nabi Ibrahim ini menyembah siapa? Min ibadatil awthan. Kaumnya Nabi Ibrahim mayoritas semua menyembah patung. Nah, ada seorang penyembah patung berhala ini bertamu ke Nabi Ibrahim, bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan, engkau saya terima masuk ke rumahku, engkau saya terima bertamu ke rumahku dengan syarat engkau keluar dari agamamu dan masuk kepada agamaku yang hanif. Lihat ini yang disampaikan Nabi Ibrahim adalah pernyataan dan sikap yang benar. Tapi sekali lagi dalam hadis ini disampaikan fal yukrim dhaifahu, untuk memuliakan tamu. Dhaif itu bentuknya nakirah, siapapun tamu wajib kita muliakan. Nah, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan seperti itu, boleh masuk ke rumahku, boleh bertamu ke rumahku asalkan keluar dari agama yang menyembah berhala, maka sang tamu pun menyatakan, oh kalau begitu saya tidak jadi bertamu ke rumah engkau wahai Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena saya tidak mau meninggalkan agamaku, yaitu menyembah patung ketika itu. Maka pergilah sang tamu tidak jadi bertamu kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam atabahullah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ibrahim, ya Khalilullah, wahai kasih Allah, mengapa engkau tidak memuliakan tamu yang datang ke rumahmu, sedangkan aku telah memuliakannya selama 80 tahun walaupun dia dalam keadaan musyrik. Orang-orang yang musyrik itu apa tidak dimuliakan oleh Allah? Mereka diberi nikmat, diberi umur, diberi macam-macam oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim, apakah atau bagaimana atau tidakkah engkau berpikir selama 80 tahun umurnya dalam kemusyrikan aku masih memuliakannya dengan segala kenikmatanku? Bagaimana engkau tidak mau memuliakan seseorang yang datang ke rumahmu? Oh, maka dapat teguran seperti itu Nabi Ibrahim langsung mencari tamu yang sudah pulang, yang pergi dari, dicari bermil-mil, berkilo-kilo, ketemu orangnya, dan disampaikan bahwasanya tadi ketika engkau bertamu ke rumahku, aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan teguran yang seperti yang tadi. Maka orang yang menyembah berhala tadi langsung menyatakan bahwasanya dia beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihatlah
sebuah akhlak dan budi pekerti yang baik akan menjadikan seseorang cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai ketika kita ada orang bertamu ke rumah itu jangan sampai air putih aja tidak dikeluarkan. Jangan sampai karena asiknya ngobrol air putih enggak dikeluarkan. Minimal air putih. Alhamdulillah ini udah plus ada air putih, ada kopi, ada salome dan macam-macam. Sekali lagi mudah-mudahan Sahibul Bait dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Sahibul Bait memuliakan tamu-tamunya yang datang ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pas jam 10. Kita muliakan tetangga kita. Siapa tahu sih hantar goreng ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk khusus bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, yang hidupnya sakit diberikan sabar oleh Allah, yang hidupnya susah dibahagiakan oleh Allah, yang orang tua yang telah wafat mudah-mudahan diampuni segala dosa, berbahagia segala pahala, ditempatkan di tempat terbaik di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup orang tua yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, memurahkan rezeki sesuai dengan segala masalahnya. Kita semua menjadi suami yang saleh, istri kita menjadi istri yang salehah, keturunan kita, anak kita, cucu kita menjadi keturunan yang saleh-salehah, taat kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, menjadi penyujuk mata bagi Rasulullah SAW yang belum memiliki jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang saleh. Amin ya Allah. Mudah-mudahan berikan keturunan yang banyak yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan keluarga kita seluruhnya menjadi keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dan majelis ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan sebaik-baiknya majelis yang dipimpin oleh Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadi was-salihah wa ala alihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum